Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Memes Prameswari. Wey. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mes? Sehat, alhamdulillah. Apa kabar, Cing? Baik, alhamdulillah. Untung nggak pakai K ini. Kalau pakai K jadi kekes. Iya. Aku udah kayak jangan disebut. Iya. Terus kalau Kak jadi kekes. Prakesari, iya. Mes, lu tuh apa sih sekarang jadinya? Lu nyanyi juga, terus presenter juga. Gadis sampul juga ya? Dulu ya. Pernah ya jadi gadis Pernah, sampul? zaman masih muda. Sekarang udah tua lu. Beranjak dewasa Anjay. gitu. Itu dong, kalau beranjak dewasa Kakak Kurani tercinta kan lagunya Salon Seven. Oh iya. Beranjak ya udah itu zaman dulu sih ya. Sekarang jadi apa lo kalau mau sebut? Entertainer sih. Karena sebenarnya aku dulu kan penyanyi. Ya. Ya kan. Terus habis itu semakin kesini orang tuh ngelihat aku kok anak ini ada potensi ke nge-host gitu. Terus awalnya aku kayak ya aku nggak bisa nge-host, nggak aku banget gitu kan. Sampai gitu-gitu. pas ditawarin. Ya kayak Mes nge-host dong. Aku enggak gitu. iya, atau aku enggak gitu loh. Karena pas awal-awal ditawarin nge-host itu aku ngerasa bahwa aku masih belum bisa luas public speakingnya. Terus tapi mereka bilang kayaknya lo bisa sih coba aja belajar, terus belajar pelan-pelan. Awalnya itu di one man show Sama Tukul. sama Sukul Arwana. Jadi itu aku kan di situ sebagai sinden. Sebenarnya cuma nyanyi doang karena biasanya kalau di Opera Van Java sinden itu ya nyanyi di setelah commercial break sama mau commercial break. Iya. Tapi di one man show aku dikasih kesempatan lebih sama Bu Maria waktu itu produsernya untuk berani ngomong di situ. Jadi bisa dibilang kayak ikut nge-hostin juga gitu. Di situ belajar pelan-pelan. Terus ada tawaran nge-host di tempat lain waktu itu di EFL, English Football League Championship. Belajar pelan-pelan, lama-lama ketagihan nge-host sampai sekarang. Sekarang kerjaan aku lebih banyak nge-host daripada nyanyi. Daripada nyanyi. Iya. Jadi nge-hostnya pun acaranya macam-macam ya, maksudnya ada Macam-macam. acara entertainment, acara olahraga juga. Olahraga pernah sekali itu, terus habis itu aku pusing karena aku nggak tahu bola. Kalau nggak tahu bola, Aku tuh nggak seberapa tahu bola, jadi tiap kali aku bola mau tuh yang bundar loh, masa nggak tahu? Iya. Kalau mau lihat, ini dia bola. Ya. itu kepalanya dia bola. Iya. Rahman girang banget, gue siram kopi loh, Man. Iya. Oh, yang olahraga, yang bola itu aja sekali? Iya, sekali. Aku nggak seberapa nguasain kan, jadi tuh tiap kali aku mau on cam, itu tuh kayak belajar penjaskes. Jadi aku tuh berdua, aku sama, siapa namanya? Komentator. Iya. Ya, yang emang ahli bola gitu, apalagi waktu itu Liga Inggris ya. Jadi aku sama dia tuh ya selalu disiapin kertas sama bolpen itu tuh belajar. Untuk Gitu. apa aja yang mau diomongin Untuk gitu. apa aja yang mau diomongin. Seru sih, tapi lama-lama stres juga gue. Karena nggak terlalu passionnya di situ kali ya. Gitu. Cuman aku tetap Tapi enjoy. nge-hostnya senang. Nge-hostnya senang. Oke. Nge-hostnya senang karena kan aku nggak cuman tinggal nanya-nanya aja sih hosting di situ. Iya. Akhirnya ada yang Siapa ya? ayo masuk aja nggak apa-apa. Masuk. Ya kelihatan ya. Tapi dipotong. Siapakah dia? Nah. Iya. Akhirnya nge-host acara apa yang akhirnya rutin? Sekarang aku regulernya tuh game show. Game show. Iya, di IndiHome. Namanya adalah Happy Cozy. Oke. Iya. Bedanya apa sih kalau menurut lu tuh nge-host acara yang olahraga, acara variety show misalnya atau hiburan atau games? Ada bedanya nggak sih? Banyak banget bedanya. Apalagi kalau sports. Sports itu kan kayak pengetahuan gitu kan. Pengetahuan tentang olahraga. Jadi kita tuh nggak boleh salah pengucapan namanya, Iya, ya kan? iya. Nama-nama pemainnya, terus mungkin kayak teknik-teknik main bolanya lah, apalah. Kalau misalnya ada pelanggaran dan lain sebagainya itu kan
kayak belajar gitu loh, kayak belajar lagi itu a little bit formal lah ya. Kalau di entertainment atau di game show kita dituntut buat so asik gitu loh. Kalau tadi kayaknya nggak bisa nge-host. Kalau tadi kayak selamat malam pemirsa gitu kan. Sekarang kayak hey yo what's up guys gitu. Iya ya, beda ya. Iya. Nggak harus misalnya kita nge-host olahraga kan, misalnya bola deh. Iya. Bola itu kita bahannya itu kita nggak tahu mau kayak gimana karena dia belum bertanding kan. Akhirnya kita harus liatin pertandingannya. Iya. Baru komenin itu. Betul. Kalau kita nge-host yang acara kayak gini kan kita bisa persiapkan sebelumnya. Iya. Nah itu lo gimana cara? Kayak game show juga nggak bisa dipersiapkan dong karena lo baru lihat permainannya. Nah itu gimana caranya? Biasanya kita tuh kan kalau awal itu ngobrol-ngobrol dulu sama bintang tamunya. Jadi kita pendekatan. Nggak sih, lebih ke ini apa namanya, interview. Baru terus kita main games. Dan main games pun host itu jadi pemainnya juga, dimana kita juga ya harus mikir otak biar bisa menang ngelawan bintang tamunya kayak gitu. Seru sih, lebih ke apa ya, lebih aku banget kayaknya. Si game show ini? Iya. Karena aku orangnya nggak bisa diem ya. Masa sih? Tapi itu diem tuh. Wow. Iya. Jadi kalau mau ngeliat game show lo ada di IndiHome nih? Iya. Setiap hari ada? Setiap hari Kamis pukul 16.30. Oke, ada setiap hari tapi harinya hari Kamis. Iya, setiap hari Kamis. Hari Kamis jam 16.30. Itu lama gak sih kalau syutingnya kayak begitu? Hampir seharian. Nah iya, gamesnya kan lama ya? Iya, tapi seru. Karena aku nggak bisa diem. Gak tahu. Emang dari dulu nggak bisa diem? Kayak seru aja kalau main kan, kayak ada banyak interaksinya ya antara aku sama mereka. Terus habis itu seru aja, kayak nyari taktik gimana caranya biar menang. Itu kayak aku punya keseruan tersendiri. Orangnya memang nggak bisa diem, Mas? Lumayan. Maksudnya, aku tuh diem kalau udah capek. Kalau aku udah capek aku bisa serem banget tau, Cing. Serem apa diem? Serem plus diem. Tanya aja itu tim aku, kalau aku udah capek aku pasti kayak bisa jutek gitu. Ya. Biasanya berapa lama lo kerja terus baru capek? Kalau badan lagi fit sih seharian kerja aku. Oh aman dong. Aman. Berarti. Cuman kadang kalau misalnya lagi nggak fit itu sih ribet ya. Paling ribet tuh kalau badan lagi nggak enak terus kita harus kerja gitu. Iya. Karena kan pekerjaan kita kan on cam, harus di depan kamera. Dimana kalau misalnya nggak ada kita on cam, ya itu nggak berjalan. Kalau misalnya orang-orang kerja kantoran masih bisa WFH kan, mereka masih bisa kerja dari rumah. Jadi menurut aku pekerjaan kita di dunia seni itu juga ngelatih aku untuk punya tanggung jawab yang besar sih. Berpura-pura nggak sih kita ini sebenarnya hidup ini? Siapa sih yang nggak berpura-pura? Iya. Enggak lah, kalau misalnya kalau tergantung diri masing-masing ya. Kadang ada orang yang emang pengen punya karakter yang unik, jadi saat dia on cam dia bisa jadi orang yang berbeda. Kalau aku sendiri sih jadi apa adanya aja. Cuman aku tahu cara memposisikan diri aku. Kalau pas lagi di acara yang formal, berarti ya emang harus lebih serius kayak gitu kan. Kalau di acara yang game show, berarti aku memang harus fun, harus cheerful, harus bisa nge-build suasananya jadi asik gitu sih. Lo umur berapa sih sekarang? 26. Ini kayak 25 deh. Beda setahun doang. Terus terjun ke dunia entertainment gini dari umur? Sebenarnya dulu waktu Gadis Sampul itu di 2012, cuman aku tuh nggak langsung masuk di dunia entertainnya karena aku kan masih sekolah di Surabaya. Oh, di Surabaya. Karena aku dulu SMA-nya SMA Negeri 2 Surabaya. Jadi aku tinggal di sana. SMA 2 tuh banyak banget artis-artisnya ya? Yes! Ya, Ahmad Dhani, Dewa Wujana, Bunda Maya. Iya. Pokoknya Ari Lasso ya? Iya. Iya, Memes juga termasuk sekarang. Amin. Kalau lagi reunian, pada datang ya orang-orang itu ya? Atau kebetulan aku nggak pernah datang ke reuni akbarnya. Ya karena kan lo Memes bukan akbar. Reuni yang namanya akbar doang. Yang datang 2 apa 3 gitu ya. Enggak, tapi artinya terbilang masih baru ya? Belum terlalu lama. Awal masuk tuh umur 18 tahun. 18 berarti waktu sekarang itu X Factor.
X Factor. Iya. 8 tahun lah di dunia ini, terus 8 tahun ya nyari-nyari lah yang paling enak yang mana, nyanyi Benar. juga, Benar. nge-host juga, Benar. terus jadi Acting peserta dikit-dikit ini, juga acting ya, juga. sketsa, main sketsa. Kalau sinetron pernah main? Sinetron cuman beberapa episode aja, bukan yang kayak ikutan stripping gitu. Cuman jadi apa sih namanya, kayak guest star-nya di situ ya. Seneng nggak main kalau sinetron? Seneng, seru juga. Cuman Kan memang lama. kalau lama, iya emang lama sih. Cuman maksudnya itu kayak kalau sinetron atau film atau apapun itu tuh kan kayak apa ya, bisa dilihat dijadiin karya gitu loh. Oke. Punya kebanggaan tersendiri ya nggak sih. Iya. Itu menurut aku. Memang ada perbedaan ya kalau menurut lo. Kalau film, terus kayak acara-acara TV itu. Iya, kalau aku sih belum pernah film ya, Iya, tapi iya, aku iya. dari dulu selalu pengen banget bisa main film Oke. gitu. Tawar-tawaran Atau masa belum sinetron. ada? Aku Cuman malah nggak cocok belum harganya. ambil malah. Iya, harganya Karena nggak cocok ya? nabrak juga sambil kuliah kan. Kalau misalnya nanti udah benar-benar terjun di sinetron atau film, kayaknya lebih enak kalau aku udah kelar dulu kuliahnya. Sekarang masih? Aku alhamdulillah ambil S2 sekarang. Apa S2-nya? Enggak pilek lo, gue satu aja pilek. Iya. Magister manajemen. S1-nya? S1-nya S1 Manajemen? manajemen juga, ambil di Trisakti juga. Aku ambil double degree. 3 tahun di Trisakti, 1 tahun di Inggris. Itu lo ke Inggris? Iya. Kalau yang double degree itu memang ke Inggris? Atau ada Terserah, yang di Australia, kita ke Australia gitu? terserah partneran dari universitasnya dan kita mau milihnya kemana. Oh. Dia ada di Amerika, ada di Australia, sama ada di Inggris. Kalau yang dari Trisakti ya, Itu S1? itu S1. Nanti dapat gelarnya apa? Jadi aku kemarin gelarnya itu Citragama Prameswari, SM, Sarjana Manajemen, dan BA. BA itu? Bachelor of Arts in Business and Management. Oh my God, Terus aku ngerasa kayak, kok aku masih pengen, apa ya, pengen belajar lagi gitu. Karena aku ngerasa pendidikan penting banget, apalagi buat kita yang di, kalau kerjaan aku tuh aku ngerasa kayak gue butuh untuk belajar lagi deh ke depannya, siapa tahu aku pengen buka usaha apa. Jadi aku bisa banyak nabung ilmu di situ. Atau mungkin who knows, aku tiba-tiba pengen kerja kantoran, kan kita nggak ada yang tahu nih aku kayak ke depannya mau kayak gimana. Jadi Atau punya kantor? amin, Iya, ya kan? amin. Jadi entrepreneur gitu. Jadi aku pikir kayak aku nambah lagi deh. Atau mungkin tiba-tiba aku bisa jadi dosen tuh. Nah, Karena aku sendiri juga suka banget hal-hal Ngajar yang juga berhubungan suka. pendidikan ya. iya. Ini kan kalau orang ngambil S2 ya, kalau setahu gue nih, karena ngerasa S1-nya kurang dengan hal yang sedang dia lakukan sekarang. Kayaknya gue nggak cukup nih S1 nih dengan pekerjaannya, akhirnya ngambil S2. Atau misalnya gue pengen ngajar jadi dosen karena syaratnya harus S2 untuk ngajar S1, akhirnya dia ngambil S2. Iya. Kalau yang belum dipakai, terus belum tahu kurang apa enggak, terus sudah ngambil S2 itu ininya apa ya? Apa namanya? Alasannya, motivasinya gitu. Kalau Alasan lo atau kan belum pernah dipakai nih S1-nya secara Sebenarnya aku pernah intern juga. Jadi Oke. aku pernah intern waktu itu di suatu perusahaan media. Ya. Terus habis itu aku juga lagi ada usaha kaos Mas Garmen namanya Postings. Jadi aku bikin usaha itu tuh kaos-kaos yang isinya quotes-quotes positif. ini apa nih? Worry less, smile more, ya. Sort Misalnya of kayak like that, gini-gini. ya. Ya. Sort of like that, yang Ya. dimana aku tuh pengen ngebawa aura-aura positif atau menyebarkan kata-kata yang baik ke generasi muda, Ya. gitu. Dan sebagian dari profitnya aku sumbangkan ke salah satu yayasan di Aceh, namanya Yayasan Amanah Kamome. Itu yayasan yang khusus untuk ngajarin anak-anak disabilitas Oke. dengan gangguan mental. Gitu. Iya. Jadi memang lo merasa S1 belum cukup untuk nge-manage atau nge-running itu semua gitu. Iya, Sehingga lo perlu S2. kayak aku masih ada rasa kayak aku pengen tahu lebih sih tentang dunia bisnis ini kayak gitu. Karena ada kemungkinan, ya kita nggak tahu ya ke depannya kayak gimana. Aku pun sendiri suka banget di dunia entertain. Cuman kadang ada sedikit worry kayak kalau misalnya bertahan nggak atau nanti kalau misalnya gue pengen settle down, ya. belum tentu juga gue dapet suami yang ngebolehin gue kerja di dunia entertain full gitu loh. Kayak aku tuh banyak worry-nya ke depannya, jadi kayaknya gue pengen ngambil S2 deh gitu. Ya, Siapa tahu tiba-tiba aku bisa jadi dosen juga karena aku ngambilnya di universitas yang sama. Iya. Kayak gitu. Belajar sih tinggal ada ruginya ya, kita menimba Itu ilmu benar nggak ada banget. ruginya, mau ngambil S2 sampai S3 itu pasti tidak ada ruginya. Cuma kadang tuh gue pengen tahu motivasi apalagi dengan kesibukan lo yang segitu banyak, terus
kan harus spare waktu yang pasti tuh Iya. untuk selesaiin S2. Iya. Nah itu gimana bagi waktunya tuh? Makanya aku ambilnya kelas malam. Oh, malam-malam doang. Iya dari setengah 5 sampai jam 9 malam. Kelasnya. Ini datang nih offline nih atau online Jadi masih? kalau kita itu online dalam waktu sebulan ada 1 minggu yang offline. Yang harus bertemu. Ya. Sekarang udah semester berapa? Sekarang aku semester 3. Biasanya S2 berapa sih? 8 semester? Semester 3 sampai 4. Oh, sampai 4. Oh, sebentar lagi dong? Iya. Wah, udah S2 aja. Alhamdulillah. Terus makin susah. Jadi kayak nyari. bekal buat aku gitu loh. Itu bekal banget buat aku ke depannya. Nih, lo khawatir ntar dapat suami yang nggak ngebolehin ini itu ya? Lo siapa yang mau suamiin lu? Kadang ada worry kayak gitu sih, tapi Yeah. aku yakin ya, aku sih pengennya punya suami yang bisa nge-support aku gitu seharusnya di kerjaan aku manapun selama memang baik ya kan, nggak ngarahin aku ke hal-hal yang negatif, kayaknya harusnya sih nggak apa-apa kayak gitu. Cuman kan ya nggak ada yang tahu ya ke depannya kayak gimana. Iya. Gitu. Tapi nanti kalau ditambah S2 bukannya semakin mengerucut, Apanya? calon pendamping lo semakin banyak yang mental ngelihat title yang lo pegang gitu. Asik. Kalau aku sih ngelihatnya ya, kalau aku tuh tipe orang yang selalu berusaha jadi versi aku yang lebih baik, biar nanti aku juga dapetin jodoh yang terbaik. Aku pengen siapapun nanti yang jadi jodoh aku, dia udah ketemu aku dengan versi aku yang paling oke gitu. oke. Dan aku yakin mau dia S1, S2, S3 atau apapun itulah, aku yakin harusnya ya kalau yang jadi jodoh aku mah ngedukung aku apapun yang aku lakuin dan nerima aku ya padanya seperti ini. Dan harusnya nggak ngebatasin istrinya untuk menggapai cita-cita yang dia inginkan gitu. Iya. Kayaknya pasti nggak batasin deh, kayaknya. Iya. Kenapa tapi tuh? udah ada tapi Apanya? sekarang calonnya. Apanya? Ya, kalau aku sih doain aja ya. Jadi doain sih, tapi udah ada belum? Ada nggak ya? Ya, Kalau doain begini aja sih lah. udah ada nih ya. Sepengalaman gue nanyain orang, kalau ditanya udah ada belum, terus jawabannya agak lama sebenarnya udah ada, cuma belum yakin aja. Kalau gitu. aku tuh lebih gini loh. Kalau aku yang udah di umur segini, jujur aja, aku udah mulai ada rasa untuk pengen settle down. Gitu loh di umur yang 26 tahun. Ya walaupun ya amit-amit kalau misalnya nanti tiba-tiba nikahnya masih lama gitu ya, nggak ada yang tahu sih. Cuman maksudnya keinginan untuk settle down tuh udah ada, udah nggak mau kayak yang cari pacar tuh untuk main-main. Itu kalau aku. Makanya di saat orang bilang udah ada atau udah nikah belum atau mau nikah gimana, aku selalu ngomongnya doain aja deh yang terbaik karena aku punya banyak banget ya Pilihan. kasus teman-teman. Bukan Oh, ternyata begitu. Bukan. Kasus teman-teman aku itu yang kayak gue mau ini terus nggak jadi. Atau mungkin Kan biasa nggak sih? Kalau gue sih ngeliat orang kayak gitu ya, misalnya ya. atau mungkin kayak nggak ada apa-apa tiba-tiba nikah. Jadi makanya kalau ada apapun yang bahas tentang nikah, aku ngomongnya doain aja deh. Oh gitu. Ya beda, orang sih beda-beda ya menempatkan posisinya di satu kasus gitu. Mungkin kalau lo ditanyain sejarah, karir, terus pengennya apa gitu, lo akan bisa jelasin secara gamblang gitu. Hampir lo ceritain sesuatu, tapi begitu ditanyain mau udah ada calon, itu agak sedikit ditutup-tutup ya. Tapi nggak apa-apa gitu. Semua orang kan punya ada orang yang baru deket 2 minggu udah upload segala macam. Mungkin itu maksudnya minta didoain supaya bisa jadi mungkin. Walaupun nggak jadi ya biasa lah namanya. Iya, orang. pilihan hidup masing-masing Pilihan aja hidup gitu. masing-masing, betul. Tapi memang udah ada rasa pengen settle down di umur segini. Iya. Bukan karena teman-teman aku ya. Iya. Soalnya, tapi emang di umur 26 tahun udah mulai banyak yang menikah, dia udah punya anak. Bukan karena teman aku, karena emang keinginan aku sendiri yang kayak mikir tuh kayak, aku kan udah 10 tahun ya mas merantau. Jujur aja nih, udah 10 tahun merantau, hampir 10 tahun merantau. Dimana aku benar-benar ngerasain ya, hidup sendiri gitu loh. Terus, kadang aku kalau ngeliatin orang-orang tuh kayak, iya lu mau apa lagi sih gitu loh. Kadang tuh ada rasa yang kayak, kalau udah nemuin orang yang terbaik buat aku,
memang udah jodohnya, ya nggak perlu lama-lama, nggak perlu diundur-undurin kalau memang sudah siap gitu loh. Itu sih. Karena emang niatnya ya menikah itu selain agar kita punya teman hidup, tapi ya memang untuk ibadah sih. Iya. Gitu. Bismillah lah, yuk kata dia. Bismillah apa? Iya. Bismillah. Iya. Iya, doain benar. Karena memang itu rahasia dari Tuhan ya. Jadi memang kita nggak bisa targetin lah kalau kayak gituan tuh. Iya. Menikah, punya anak itu punya rencana boleh. Cuman kalau punya target kayaknya sering bikin lo kecewa deh. Karena kita nggak tahu kan target kita itu disetujuin atau enggak gitu. Iya. Jadi makanya sekarang, perlu penjajakan itu tadi kan. Oh. Kalau mengenal seorang itu. Iya. Dan pilihan juga sekarang, menurut lo di umur yang lo sekarang nih, pilihan itu semakin banyak atau semakin dikit sih? Dikit. Nah, itu dia. ya itu yang maksud gue bilang, lo ngambil S2 tuh mempersempit lagi. Bukan ini ya. Maksudnya ada konsekuensi nih, lo masuk ke sini nih, lo akan nambah sesuatu tapi akan mengurangi sesuatu juga pasti. Kan? Lo masuk S2 nih akan menyempit lagi nih pilihan. Tapi aku yakin menyempitnya pilihan itu, akhirnya aku jadi ketemu cowok yang versi yang lebih baik gitu loh. Kalau aku mikirnya kayak gitu ya. Iya. Gitu sih. Kayak aku sih yakin kayak gitu. Tapi sama siapapun nanti, ya udah dijalanin aja. Tapi udah ada. Doain. Minum dulu ya? Iya, silakan. Silakan kita minum dulu. Iya. Gue dulu sama Memes ini pernah nge-host bareng di TV One waktu itu kita ya. Betul, saya jadi co-hostnya. Di talk show, terus ada beberapa di Barakallah gitu. Iya. Lo bisa ini gak sih cara beradaptasi sama orang yang beda-beda tuh gimana sih? Kayaknya lo kan sering kan ke cara ini ketemunya orang ini, ke cara ini ketemunya orang ini, cara ngadaptasi sama orang baru gimana sih? Gak tahu ya, aku dari dulu suka bergaul sih emang orangnya. Jadi kayaknya berjalan natural aja. Iya, kayak jadi diri aku sendiri aja. Tapi tetap tahu norma-normanya ya, tetap tahu batas-batasnya. Terus selalu friendly aja sama orang gitu. Cuman nggak semua abis itu boleh dekat sama gue, nggak gitu sih. Tapi ada, udah. Ya minum lagi. Kenapa sih? Di situ mulu arahnya. Gitu. Kalau aku sih kayak lebih terbuka aja sih. Iya. Kadang kan suka gini. Gak terlalu yang introvert gitu aku orangnya. Iya. Kadang suka misalnya di satu lokasi pembawaan kita kayak gini bisa diterima, terus ternyata pindah TV beda lagi, kita harus ininya. Lo membaca itu nggak sih bahwa setiap TV punya budaya masing-masing? Iya banget. Kalau aku sih lebih kayak jadi diriku sendiri aja. Terserah orang mau suka mau nggak suka, kayak I can't please everybody gitu kan. Aku nggak bisa bikin semua orang happy. Jadi diri sendiri aja, nanti juga tahu kok mana yang bisa bikin aku nyaman, mana yang enggak. Gitu. Iya. Kalau untuk pekerjaan sekarang kan nyaman jadi host. Nyanyi emang udah kenapa lo memilih mengurangi atau karena memang kesibukan host akhirnya kesibukan nyanyi jadi kurang? Aku nyanyi aku masih ada off-air juga. Cuman memang nggak tahu kenapa rezekinya sekarang lebih banyak nge-host daripada nyanyi sih. Gitu. Makanya sekarang aku nyanyi, aku banyakin cover dan sekarang juga lagi bikin single. Oke. Gitu. Masih single sih ya? Iya. Ya. Tapi udah ada kan? Ya ada single ada 3. Iya, udah ada singlenya. Iya. OTW 3. Iya. Kalau nyanyi awalnya gimana sih, Mes? Awalnya aku dari X Factor. Iya. Sebelum itu maksud gue, lo masuk ke jadi X dulu Factor aku waktu SMA itu ikut band-bandan sekolah. Oke, di SMA 2. Di SMA 2. Oke. Termasuk Ahmad Dhani dulu juga band-bandan sekolah gitu. Yeah. Dia ngewakilin SMA 2. Dari situ aku pikir kayaknya memang aku suka di musik deh. Pindahlah ke Jakarta, coba terjun di dunia entertain dan di dunia musik. Mama aku nyaranin buat audisi X Factor itu. Oke. Tapi aku masuknya as a vocal group ya, bukan as a solo singer karena aku belum berani. Aku berlima cewek-cewek, namanya Classy. Jadi awalnya kita solo, terus dibentuk jadi vocal group. Katanya Surabaya loh, kok solo? Ada 5 orang penyanyi. 5 orang. Digabungin. Lu baru kenal di situ atau memang? Iya, baru kenal di situ. Siapa yang nyatuin? X Factor? Teh Ocha. Oke.
Ya, terus? Karena kita dimentorin sama Teh Ocha. Ah. Nah ternyata dari situ aku makin nemu passionku di nyanyi, emang aku enjoy gitu di nyanyi. Nah nggak lama kemudian karena memang ya itu kembali lagi perempuan punya target nikahnya masing-masing, mulai pada nikah, punya anak dan lain sebagainya. Yang Classy ini nih, yang empat, Iya. oke. Terus habis itu banyak yang ikut suami ke luar pulau kayak gitu kan. Jadi susah buat nyatuinnya lagi. Akhirnya memang kita ya sendiri-sendiri kembali ke kehidupan masing-masing, dan yang benar-benar bisa di dunia entertain, maksudnya yang memutuskan untuk stay di dunia entertain aku gitu. Makanya aku coba lanjut as a solo artist. Kemudian aku diterima jadi sinden di Opera Van Java. Setelah X Factor itu langsung ke OVJ? Iya, nggak Atau- lama. Oh, Nggak lama, nggak kayak lama. setahun lah ya. Ah, Setahun setelah itu. setelah dari OVJ baru terbuka Iya. kesempatan banyak. Setelah dari OVJ baru banyak dari situ. Nge-host Jadi, pertama kali apa? Nge-host pertama kali, aduh lupa, udah lama banget. Kayaknya waktu itu acara musik deh. Itu di acara MNC. Di MNC. Iya, dan itu aku masih kaku banget. Masih nggak ngerti apa-apa. Kebayang nggak sih kayak Cing Abdel masih inget nggak sih dulu zaman-zaman nge-host pertama Iya. kali? Kayak gue ngomong apa ya? Mau ngomong aja kayak takut. Takut, ya. Padahal sebenarnya ngomong tinggal ya. Salah tinggal di-cut juga, Iya. tinggal diulang Iya. gitu ya. Kadang-kadang memang kita... Karena banyak insecure-nya. Iya. Akhirnya kesini juga makin banyak kesempatan. Jadi host sampai akhirnya jadi entertainer lah, nggak cuma nyanyi gitu. Iya. Betul-betul lo orang yang bisa bertahan di dunia entertainment ini orang yang kayak gimana sih, Mas? Aku bingung ya ngomongnya karena aku sendiri juga baru di sini. Iya. Gitu, dan untuk mempertahankan ini tuh nggak gampang gitu. Tapi kalau buat aku sih yang kalau aku lihat ya artis-artis yang sampai dari dulu sampai sekarang tuh tetap bertahan tuh mereka tuh ngikutin zaman. Misalnya kayak Teh Ocha sendiri, dia tuh selalu gimana caranya terus kelihatan awet muda, terus berkarya, dan karya-karyanya tuh dinikmatin oleh semua umur gitu. Jadi biasanya orang-orang yang kayak gitu sih yang bisa bertahan lama di dunia itu. Yang adaptasi sama perubahan gitu Iya. ya. Walaupun udah senior misalnya gitu. Kadang-kadang masih ada senior Terus Rita sih. berkarya lah pokoknya intinya. Iya. Jangan sampai berhenti. Iya. Iya. Sesuai passionnya masing-masing gitu. Kayak dukun dong, sedang ngobatin passionnya. Ya. Lo 10 tahun merantau jauh dari orang tua, nggak ada kekhawatiran orang tua. Iya, pasti mereka khawatir banget lah. Aku hampir tiap Lo hari kan ditelepon. disuruh ngaji terus sekarang kan. Lo bilang, Kok ingat sih? iya. Kan Ya lo aku ingat. jadi mah. Iya kan? Iya, benar. Diteleponin terus sama mama, udah sekarang ngaji gitu-gitu. Emang disuruh gitu. Jadi alhamdulillah mama tuh semenjak pensiun tuh semakin banyak belajar agama gitu, dan aku udah bilang sih mama udah berhijrah sekarang gitu, dan alhamdulillah di masjid tuh aktif jadi ketua takmir masjid bagian apa gitu namanya, kemuslimahan kalau nggak salah. Jadi karena dia semakin mendalami agama juga, pastinya dia pengen ya anak-anaknya juga ikut mendalami agama gitu kan. Maksudnya apalagi aku di dunia entertainment gitu, jangan ya amit-amit gitu, jangan sampai hal-hal yang buruk kejadian atau kayak jauh dari Allah. Penting selalu ingat sama Allah, pedoman hidup kita apa, terus jaga diri kayak gitu maksudnya mama aku. Makanya semakin kesini mama aku semakin kayak banyak kasih tahu, jangan ini nggak boleh itu A B C D E F G H I J K L, karena emang ya buat yang terbaik sih. Itu untuk aku juga gitu. Karena aku tinggal sendiri kan. Nggak kesini, nyokap udah pensiun. Ini lagi di sini. Ini nyokap lo? Wah, Yang itu. yang itu. Yang nggak boleh disebut namanya. Si Anu. Oh lagi di sini. Iya, jadi Sering mama jadi tuh- sekarang sering bolak-balik ke Surabaya sini, nyokap atau? Mama suka sering ke Jakarta karena teman-temannya banyak di sini juga. Terus ada acara-acara di sini jadi suka ke sini. Kadang sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kalau nggak aku yang pulang gitu. Iya. Nah kan lo ada di Jakarta berarti sejak umur 18-an ya? Iya. Kalau 10 tahun di sini. Dan itu benar-benar sendiri? Sendiri?
Langsung berangkat ke Jakarta sendiri. Sendiri. Riri berangkatnya pun ke Jakarta sendiri. Cari-cari tempat segala macam. Udah, karena aku udah tahu, maksudnya dari pas aku di Surabaya tuh udah tahu kayak semua kan sekarang kan online ya, Ya, kayak ya. nyari tempat tinggal juga semuanya online, tinggal dihubungin langsung ya udah datang. Ah, Sekarang teknologi secanggih itu. Iya, Even dari tahun 2014 aku datang ke sini, apapun kalau pesen apa tempat sewa apartemen dan lain sebagainya semua itu bisa dilihat secara online gitu. iya. Bisa, maksud gua, lo akhirnya menjalani hidup sendiri. Kalau gitu-gitu aja mungkin bisa ya. Cuman lo saat lo ada di rumah lo sendiri, pengen makan, bisa Gojek sih segala macam. Iya. Tapi kan lo lakukan sendiri. Iya. Itu masih kecil juga, umur belasan tahun gitu nggak? Apalagi zaman awal-awal pindah ke Jakarta belum ada Gojek, GoFood, Iya, GrabFood dan lain sebagainya. Ah, Jadi aku kalau cari makan sarapan pagi ya keluar, nyari yang di dekat rumah situ. nggak kaget sama perubahan hidup. Nggak terlalu sih, kenapa? Karena emang dari kecil tuh kayak mama aku sendiri sering dinas keluar kota. Jadi akunya kayak sering di rumah sama mbakku, kayak itu sama papaku. Jadi udah diajarin mandiri dari kecil. Terus akunya dari kecil juga udah sering bolak-balik ke Jakarta juga sama mama. Jadi udah tau lah, kayak nggak kaget-kaget banget gitu loh. Iya. Malahan aku sendiri yang punya keinginan kayak aku pengen merantau sendiri. gitu. Iya, Karena iya. kakak-kakak aku juga kayak gitu, mama aku juga kayak gitu. Mamaku dari SMP tuh udah merantau. Masku sama mbakku SMA, kuliah sampai gede. Dan aku juga dari kuliah. Jadi kayak udah apa ya, culture-nya di keluarga tuh anak-anaknya merantau. Setelah lulus SMA, paling tidak setelah lulus SMA. Paling tidak ya. SMA atau lulus SMA. Semuanya diajarin mandiri berarti. Iya. Tapi begitu udah gede, banyak pakai BCA. Kasian bener mandiri ini sebenarnya lo. Setiap keluarga di Indonesia mengajarkan anaknya mandiri. Udah gitu gue emang pakai mandiri lagi. Iya kan? Emang mandiri. Mandiri lo? Mandiri. Oh iya. Pas lah kayak gini. Tapi banyak orang kok. Keluarga Indonesia itu mengajarkan anaknya sejak dini untuk mandiri. Tapi udah gede, banyak yang pakai BCA. BCA. Karena ATM-nya paling banyak itu. Tapi aku BCA juga sih. BCA juga kan? Karena transfer lebih mudah kan? Iya. Iya. Kasihan di si mandiri ini loh. Iya. Ke depan yang paling dekat apa target? Ke depan target yang pertama pengen cepat-cepat lulus. Karena lagi ngerjain tesis. Pengen cepat lulus. Terus itu pengen rilis single insya Allah soon. Udah jadi apa lagi bikin apa masih proses atau? Udah jadi, tinggal releasing date-nya sih. Oke. Lagi ngurus sama agregatornya dan lain-lain. Terus sama pengen ngejalanin lagi usahaku biar lebih lebih stabil lagi. Usaha yang clothing itu. Iya. Sekarang lagi ini memang vakum atau gimana? Iya, aku lagi break dulu gara-gara alhamdulillah lagi ada job-job nge-host reguler jadi agak terbengkalai ya. Gitu. Memang nggak ada yang lo delegasiin untuk jalanin itu gitu? Iya, karena sekarang lagi emang recruiting tim gitu. Oke. Kemarin tuh banyak uji cobanya sih aku tuh. Terus lama-lama kayak ini seru juga nih, terus kayak antusiasnya orang-orang besar juga dan banyak yang ngelihat itu secara positif ya, gitu. Jadi kayak wah ini sayang kalau nggak aku jalanin secara konsisten gitu. Iya. Tinggal nunggu tanggal rilisnya. Iya. Itu lagu bikin sendiri atau ada yang bikinin? Iya, aku bikin sama Mas Ade Govinda. Ade Govinda itu yang gitarisnya Govinda ya? Iya. Kata kita. Iya. Tanpa batas wahyu. Waktu. Tidak ada wahyu. Wahyu. Kan jadi wahyu. Iya. Tanpa batas waktu ya. Iya. Udah semuanya udah kelar, udah benar-benar tinggal rilis. Video klipnya? Sudah. Oh, benar-benar tinggal rilis ya? Iya, waktu itu aku bikin video klipnya pas pergi ke Eropa. Jadi kakak aku yang cowok memang kerja di Jerman. Dia lulus kuliahnya pun perfilman. Oke. Terus sekarang bikin film di sana? Dia sekarang sih nggak tahu kenapa kerjanya dia lebih banyak ke brand. Kayak advertising, iklan buat shoot yang kayak gitu-gitu. Video klip gitu. Iya, tetap ada hubungannya film lah. Iya, sama short movie benar. Iya. Wah, banyak banget nih, sebentar lagi ada rilis single, ada perusahaan yang akan jalan lagi, sama nyelesain kuliah S2, sama
doain aja. Doain aja. Ya, ya, Doain ya. aja. Doain, ya. Mudah-mudahan doain ajanya juga segera terkabul. Amin. Iya, jadi nyokap juga aman, nggak nelponin setiap saat. Iya. Oke, Mes, terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus, berkah terus. Terima kasih banyak, Cing. Manfaatnya juga banyak buat masyarakat sekitar. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih banyak, Cing. Doa yang baik kembali lagi juga ke Cing April. Amin. Makasih udah diundang ke sini di Amin. Wawancanda. Anjay. Yang ada di lantai 3. Yang capek. Yang naiknya capek banget. Nyampe-nyampe gue langsung kayak, bentar dulu. Langsung minta doain ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di tamu berikutnya. Bye. Wow.